bentuk hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Di Jawa, perjalanan dari satu kota ke kota lain seringkali terasa seperti melewati satu kawasan perkotaan yang nyaris tidak terputus. Pemukiman, kawasan industri, pusat perdagangan, hingga jalan raya saling menyambung dalam jaringan yang padat. Koridor Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi misalnya, berkembang menjadi salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia. Di sisi lain masih banyak wilayah di Kalimantan atau Papua yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai pemukiman berikutnya. Fenomena ini sering memunculkan anggapan bahwa Jawa memang sejak awal ditakdirkan menjadi pulau yang padat. Ada yang mengaitkannya dengan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara. Ada pula yang berpendapat bahwa industrialisasi modern menjadi penyebab utamanya. Penjelasan-penjelasan ini memang memiliki dasar, tetapi hanya menggambarkan sebagian kecil dari cerita yang jauh lebih panjang. Sebab apabila kita menengok ke masa lalu, kepadatan Jawa ternyata telah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Jakarta berdiri sebagai ibu kota. Sebelum pemerintah kolonial Belanda membangun jalan raya dan rel kereta api, Jawa telah menjadi wilayah dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan banyak daerah lain di Nusantara. Sejarawan Robert Cribb dalam berbagai kajiannya mengenai sejarah kependudukan Indonesia menunjukkan bahwa sejak masa kolonial awal, Jawa sudah menjadi pusat konsentrasi populasi terbesar di kepulauan ini. Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan sensus yang lebih sistematis pada abad ke-19, pola tersebut sudah terlihat dengan jelas. Fakta ini menimbulkan pertanyaan yang lebih menarik. Jika kepadatan Jawa sudah ada sebelum industrialisasi, bahkan sebelum kolonialisme mencapai puncaknya, lalu sejak kapan proses itu sebenarnya dimulai? Jawabannya tidak dapat ditemukan hanya dengan melihat perkembangan kota-kota modern atau kebijakan pemerintah masa kini. Kita harus mundur jauh ke masa ketika sebagian besar wilayah Nusantara masih berupa hutan lebat, ketika kerajaan-kerajaan belum berdiri, dan ketika bentang alam menjadi faktor yang paling menentukan tempat manusia memilih untuk menetap. Di sanalah cerita mengenai Pulau Jawa sesungguhnya dimulai. Sebab sebelum menjadi pusat pemerintahan, pusat industri, dan pusat ekonomi Indonesia, Jawa terlebih dahulu memiliki satu keunggulan yang perlahan membentuk seluruh perjalanan sejarahnya. Pulau Jawa berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Ketika lempeng ini saling bertumbukan, terbentuklah deretan gunung api yang membentang hampir tanpa putus dari ujung barat hingga timur pulau. Aktivitas vulkanik ini memang membawa risiko letusan yang berulang. Namun di balik bencana itu, gunung api juga terus mengendapkan abu vulkanik yang kaya akan unsur hara seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Dalam jangka panjang, endapan inilah yang membentuk tanah dengan tingkat kesuburan tinggi di banyak wilayah Jawa. Ahli geografi Jared Diamond di bukunya itu Guns, Germs, and State menjelaskan bahwa wilayah dengan tanah subur cenderung lebih cepat mengembangkan pertanian intensif karena mampu menghasilkan pangan dalam jumlah besar secara berkelanjutan. Kesuburan tanah tentu belum cukup untuk menciptakan masyarakat yang padat. Pertanian juga membutuhkan pasokan air yang stabil